Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 14 September 2023, teman-teman. Saya akan membahas saham dan IHSG. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait IHSG dulu ya. Ini adalah IHSG hari ini naiknya lumayan ya dibanding kemarin, di mana kenaikannya sampai di 23,8 poin atau naik 0,34%. Namun demikian rentang gerak IHSG-nya masih sama ya, 6959. Di mana resisten yang saya sebut kemarin 6960. Jadi ya boleh dibilang IHSG pas di resistan 6960. Nah, resistan sekarang menjadi support ya karena dia naik dan pas di resistan. Berarti IHSG ada support di 6960, sekarang closingnya di resistan, sekarang menjadi supportnya. Dan untuk support yang intraday hari ini ada di 6930, kemudian support berikutnya 69, saya bulatkan di 6900, dan kemudian 6860. IHSG-nya masih jalan di tempat, teman-teman. Kenapa IHSG-nya masih jalan di tempat begini? Nah, kalau kita lihat nih dalam saham-saham penggerak bursa, sebenarnya simpel aja. Ini karena ada saham yang mendorong naik dan ada saham yang memberatkan IHSG. Yang mendorong naik hari ini ada Bian ya, kemudian TPIA, BBNI, BRPT. Itu utamanya. Yang memberatkan IHSG masih ada BMRI, AMMN, Telkom ya, AMRT, ICPB. Hari ini AMMN tidak bergerak. Kalau AMMN bergerak, teman-teman, IHSG-nya bisa tinggi sekali ya. Atau kalau misalkan pemberatnya nggak ada, seperti kemarin-kemarin AMMN-nya bergerak, maka IHSG-nya bisa kuat. Nah, teman-teman, kalau dulu banking ini atau kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ketika mungkin banking itu dapat angin segar untuk naik, maka dia bisa mendorong IHSG untuk naik dengan kuat karena banking ini kan rata-rata berada di urutan 1, 2, 4, dan 9 ya. Nah, sekarang yang wajib kita perhatikan juga ada AMMN ya, teman-teman. AMMN di urutan kelima. Ini kebetulan terkait mineral lagi banyak bergerak juga ya. Terus kemudian yang kita harus perhatikan juga ada BRPT dan TPIA. Nah, itu saat ini adalah sektor yang sedang sangat-sangat bagus pergerakannya gitu. Dan kebetulan juga ketiga saham tadi, maksudnya kedua saham tadi, BRPT dan TPIA termasuk yang saat ini secara teknikal bagus. Jadi saya minta saya pribadi fokus ke saham-saham yang begitu, teman-teman. Seperti sebenarnya terkait di bahasan kemarin, tetap fokus di saham sektor real ini. Nah, sektor ini maksud saya. Nah, dua saham tadi, BRPT dan juga TPIA, AMMN, ini saya perhatikan terus pergerakannya ya. Baik, kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regionalnya bagaimana hari ini. Kita refresh dulu regionalnya. Amerika tadi malam sudah mulai menghijau, Asianya hari ini tebel, Eropanya juga tipis ya, tipis merahnya. Jadi overall sebenarnya marketnya mendukung. Kita akan lihat dulu untuk ini dulu. Oke, kita lihat dulu untuk, saya ambilkan data dulu. Nah, ini adalah Dow Jones tadi malam. Bagaimana setelah tadi kita lihat angkanya nih, Dow Jones sudah membaik ya. Dow Jones, Nasdaq-nya sudah mulai hijau lagi, S&P 500, Hang Seng, Nikkei, kemudian Eropanya juga sudah mulai menghijau. Jadi overall untuk sektor untuk regional oke ya. Nah, kemudian dari kemarin-kemarin saya minta teman-teman untuk tetap memperhatikan satu sektor ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan harga komoditasnya, yaitu crude oil ini masih naik terus ya. Crude oil masih naik terus di 89-90-an lah kira-kira begitu. Jadi saham-saham terkait energi harus kita perhatikan. CPO ini sedikit ada rebound. Natural gas tetap, coal-nya masih sama di sekitar 60-an ya, naik ini. Coal-nya naik ya, teman-teman. Jadi perhatikan saham terkait energi, crude oil ya, dan coal.
emasnya masih tetap, nikelnya masih tetap. Kira-kira itu aja yang harus kita perhatikan saat ini, dua komoditas tadi, yaitu energi, crude oil, dan coal ya. Oke, baik teman-teman, saya nggak banyak waktu malam hari ini. Saya akan memberikan langsung ke bahasan terkait sahamnya ya. Baik, yang pertama adalah BRPT teman-teman. BRPT. Oke, kita lihat pergerakan dari BRPT. BRPT kemarin kan testing resistan. Hari ini ngeblas lagi teman-teman, alias ngebut. Hari ini BRPT ngeblas lagi alias breakout ya. Breakout resistannya. Nah, kita lihat asingnya hari ini signifikan masuknya. Dan untuk volumenya juga di atas rata-rata volume 5 dan 20 hari. Jadi BRPT naik dengan dorongan volume dan asing ya. Jadi oke banget. Kalau di daily mungkin udah nggak kelihatan. Jadi kita switching ke weekly. Resistan terdekat 1300-an teman-teman. Wah udah tinggi Pak ya. Iya udah tinggi. Tapi kan ini saya bahas dari awal-awal kemarin teman-teman. Nah kalau kita lihat pergerakan seperti ini bagus sekali sih sebenarnya. Resistan ada di 1525, ini masih modenya masih buy on weakness. Saham-saham ini ketika terjadi pelemahan mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Support sekarang di 1158, resistan di 1300-an untuk BRPT teman-teman. Baik, kemudian adalah TPIA, teman-teman masih ingat ya, ini TPIA kemarin-kemarin kan sempat turun, baru naik sehari turun. Saya sempat bahas ya, baru naik sehari turun, tapi itu adalah testing support ya, setelah break satu area di sekitar 2038, TPIA ini udah naik sekitar 5 hari ini, dan hari ini break MA200-nya teman-teman. Ini bagus banget juga TPIA. TPIA naik dengan volume, jadi ini naik dengan volume dan juga asingnya tebel, jadi inline ya teman-teman, inline, asingnya naik, buying posisi net buy untuk asing, volumenya naik ketika harganya naik ya, jadi ini benar-benar inline secara pergerakan untuk TPIA. TPIA terus kemudian dalam weekly jelas sekali kenaikannya hari ini bisa ngelewatin 50 retracement yang saya buat di 2240 ya. TPIA dalam weekly break dari 38 target ke 61,8 retracement tercapai, malah overshoot sedikit, jadi nunggu price action sampai di 50 ketemu resistan. Nah ini bisa ngelewatin 2238 teman-teman. Perhatikan resistan berikutnya 2365 untuk TPIA teman-teman. Baik, kemudian adalah PGEO yang mana hari ini dia sebenarnya ada percobaan untuk naik ya teman-teman. PGEO di analisa saya retracement oke banget karena ini memang ditunggu retracementnya. Nah, saya akan coba tarik Fibonacci apakah sudah terjadi break ya. Belum bisa saya tarik dari sini, jadi saya mesti majukan dulu. Dari sini juga belum bisa. Jadi saya harus tarik dari arah yang lebih maju. Oke, kita lihat dulu dari sini. Belum bisa juga. Jadi memang tetap harus dari sini ya. Berarti masih Fibonacci yang lama. Nah, teman-teman, si PGEO ini teman-teman break dari 38 retracement ya. Targetnya ke 61 kecapai dan sudah bermain 61 sampai 38 retracement. Rebound dari 1155 itu targetnya ke minimal ke 1270 hari ini hampir kecapai. Namun demikian masih ragu, jadi rentang gerak dari si PGEO ini dia masih dalam rentang gerak ini teman. Ini resistannya ya. Ini resistannya, ini supportnya dari 61,8 retracement minimal ke 38 retracement. Kalau tidak mampu dia akan konsolidasi di situ ya. Jadi bisa diperhatikan support 1115, resistan 1270 hari ini. Sebenarnya dites ya untuk PGEO masih belum jelas. Sebenarnya oke banget tadi sempat naik tapi masih belum percaya diri. Volume hari ini kenceng ya teman-teman. Untuk asingnya hari ini banyak masuk setelah beberapa hari yang lalu asingnya banyak keluar untuk PGEO.
Baik, kemudian seger ini masih lanjut naik dengan kondisi asingnya tebel ya. Volume naik, asingnya net buy nambah ya. Volumenya naik dan harganya naik. Jadi inline ini secara teknikalnya bagus banget juga untuk seger. Ini juga sering banget saya bahas seger teman-teman ya. Pas hari ini nyampe resistan 1940-an di weekly-nya kita lihat juga. Sama ya, ini karena tarikannya rentangnya sama. Ya ini barang resistan berikutnya ada di 2300-an, agak jauh karena memang rentangnya saya pakai agak jauh 1300-an, 2300-an. Agak jauh karena memang turunnya jauh, tarikan Fibonacci-nya jauh ya. Ini oke banget secara teknikal sekarang. Pergerakannya sempit kemarin, sekarang sudah mulai wide range candle atau candlenya sudah bergerak sangat-sangat lebar ya teman-teman. Baik, kemudian adalah saham BSSR Energi juga hari ini akhirnya nyampe di 50 retracement-nya dia ya. Ya kita lihat dulu karena 50 retracement ini cukup sakral ya. Biasanya pada balik di arah situ ataupun konsolidasi dulu untuk seger ya. Untuk BSSR maksud saya. Hari ini adalah volume asing net buy-nya tebel. Mencakup beberapa hari ini. Memang dari tanggal 7 September sampai 13 September asingnya net sell. Tapi hari ini ditutup semuanya asingnya net buy hari ini. Volume naik ketika harganya naik ya. BSSR, volume naik ketika harganya naik. Ini semua terpenuhi ya. Tinggal besok resistannya 460 ya. Ini saya lingkarin deh. Saya lingkarin karena artinya saya beri perhatian khusus ya. BSSR, seger, PGO ini bagus-bagus semua hari ini secara pergerakan saham-saham itu tadi. Baik, kemudian Indo Tambang Raya akhirnya hari ini naik ya. Itu setelah beberapa hari yang lalu ex dividend turun sekitar 2000-an senilai dividennya. Hari ini udah mulai naik ya teman-teman. Yang kemarin mungkin sudah buy ya tinggal nikmatin aja buy ketika turun dividen kemarin ya teman-teman. Kita lihat koreksinya kemarin itu juga memang terbatas hanya sampai di 38 retracement ya teman-teman. Koreksinya kemarin terbatas di koreksi ringan aja 38 retracement begini. Jadi kalau dia bisa rebound di atas 2938 lanjut lagi 31400 ini potensi untuk upside-nya lanjut ya. Ini satu barang yang terkoreksi hanya di support kedua, maka rebound resistan ini di atasnya itu potensi up-nya adalah tinggi. Ini bisa terjadi juga di simpelnya di BRPT teman-teman bisa ngelihat. BRPT koreksi ringan, lanjut lagi koreksi ringan, lanjut lagi. Kira-kira begitu. Nah, Indo Tambang Raya kita lihat dulu untuk asingnya hari ini masuk banyak ya. Untuk Indo Tambang Raya ini asingnya masuk banyak, volumenya cukup lumayan. Baik, berikutnya Indika Energi asingnya banyak masuk juga. Kemudian volumenya juga cukup oke. Terkait energi bagus semua teman-teman. Nah, Indika masih ada bentuk seperti triangle, tapi coba kita ukur dulu ya. Ada satu resistan triangle. Nah, ya kira-kira di 38 retracement di 38 retracement-nya di 2126 ya. Ini, yang ini 2126 ya, 2126 sekaligus nanti di targetnya 2250, MA 200-nya 2300 Indika teman-teman bisa perhatikan volume di atas rata-rata juga, AC-nya juga hari ini banyak masuk ya untuk Indika Energi. Baik, ini spesial untuk teman saya yang pegang Doit, saya analisa ya. Oke, Doit weekly-nya oke ya. Weekly-nya saya ambil dari weekly dulu. Weekly-nya ada resistan, hari ini break resistan candle weekly di kisaran 422 ya, 422. Kemudian ada target 460-an sekaligus 50 retracement. Ini penting harus diperhatikan untuk Doit teman-teman. Hari ini Doit 2 hari ini asingnya masuk ya. Bagus nih teman-teman, pilihan teman saya yang ada di Mataram, bagus banget ini. 2 hari masuk, ini cukup sabar yang bersangkutan untuk akumulasi ini cukup sabar. Nah, secara pergerakan juga oke ya, naik koreksi, retracement kemarin juga hitungannya. Kalau kita ambil dulu dari sini ya, retracementnya kemarin juga sangat-sangat terbatas ya.
Nah, gitu kan koreksinya terbatas lagi. Jadi ini secara tren memang sangat bagus ya. Oke, kita lihat dulu pergerakannya, teman-teman lihat aja ini. Nggak putus ininya, trennya ya. Baik, kemudian terkait mineral ya. Kita cek dulu terkait mineral. ADMR hari ini asingnya masuk ya. Volumenya sih masih biasa untuk ADMR. Oke, kita lihat dulu ADMR ini masih konsolidasi dulu ya di dekat-dekat resistan, jadi nggak banyak ya. Ini aja ya, pokoknya kita tandain dulu dia masih konsolidasi untuk ADMR di sekitar resistan ya. Baik, kemudian Harum Energi teman-teman. Harum Energi ini lanjut naik lagi hari ini. Setelah dia bisa break kemarin di 1700-an, lanjut naik lagi. Kita lihat dalam weekly-nya sepertinya lebih jelas. Nah, resistan 1870, target 2080 untuk Harum Energi, pelan-pelan naik, tapi akhirnya ini mulai kenceng akhir-akhir ini. Dengan dorongan volume ya, asingnya banyak masuk, net buy banyak, dan harganya naik, ada dorongan volume. Teman-teman bisa perhatikan Harum secara teknikalnya bagus. Kemudian NCKL dalam weekly-nya oke, dalam daily-nya juga oke ya. Kemarin memang gagal naik di atas 1065. Tarik napas dulu, lanjut naik hari ini ya untuk NCKL. Naik dengan volume ya. Jadi ketika naik dia volume kencang, ketika retracement koreksi volumenya kecil baru breakout lagi, naik lagi, dan asingnya juga banyak. Jadi saham-saham yang saya bahas dari awal tadi sebagian besar adalah kondisinya sangat bagus. Naik didorong volume ya, juga ditambah asingnya net buy ya teman-teman. Kemudian Merdeka Baterai, kita lihat dulu asingnya net sell sedikit. Hari ini ada percobaan naik dengan dorongan volume yang cukup lumayan ya untuk MBMA. Ya, dia retracement, kemarin retracement, ketika retracement itu volumenya kecil, oke. Dan ini mencoba naik, hari ini juga ada dorongan volume untuk naik juga. Nah, kita coba ukur koreksi dia kemarin ketika retracement. Kita coba ukur dulu. Ya, dia koreksinya terbatas hanya sampai di support kedua, masih koreksi ringan aja. PR-nya harus bisa lewat di atas 866 ya. Kalau naik di atas 866 dengan volume bisa berpotensi breakout 900 untuk MBMA teman-teman. Baik, kemudian adalah BRMS ya. BRMS sedang mengalami retracement di area, sekarang parkir di area 50 retracementnya dia. Nah, weekly-nya dia kemarin kan sempat tinggi ya, tapi weekly-nya kurang begitu bagus karena nggak mampu kembali di atas 224 ya. Masih retracement ya. Oke, kita lihat dulu untuk supportnya ya, pas ya di 2009 nih supportnya, resistan di 224 untuk BRMS. Kemarin ketika retracement asingnya keluar, tapi ini sudah mulai masuk lagi teman-teman. Overall untuk BRMS asingnya bagus banget. Baik, coba kita intip terkait energi, saham-saham terkait energi, kondisinya bagaimana, karena kemarin sangat bagus banget untuk Medco. Oke, Medco hari ini sebenarnya juga masih mencoba untuk naik, tapi agak slow down ya Medco. Medco agak slow down kenaikannya, kita lihat dulu. Asingnya juga masih masuk hari ini untuk Medco. Kita lihat weekly-nya. Kita kecilin Medco 1600 ya. Memang kemarin kan ada resistan 1600-an ya. Kita perhatikan dulu aja untuk Medco. Medco Energi. Kemudian Elsa juga masih dalam rentang dalam dekat-dekat dengan resistan. Jadi dia konsolidasi di sekitaran resistan ya teman-teman, konsolidasi di sekitaran resistan untuk Elsa, di mana asingnya hari ini net sell, volumenya kecil ya. Jadi Elsa, Medco ini sedang volume kecil, sedang konsolidasi di sekitar resistan. Akra juga sama ya, asingnya untuk Akra cukup tebel loh ini keluarnya teman-teman, mungkin perhatikan dulu walaupun nggak jaminan tapi bisa menjadi patokan.
Akra masih dalam fase rebound dari retracement tapi masih kehambat resistan ya. Jadi memang jadi volumenya masih kecil juga, asingnya juga masih net sell juga. Secara pergerakan juga baru rebound dari retracement namun terhambat oleh resistan untuk Akra ya. Baik, kemudian kita bahas Astra International. Ini seperti sudah di area-area support ya, ada doji hari ini. Doji itu berarti butuh konfirmasi. Besok kira-kira mau bagaimana karena Astra saat ini sekitaran 38 retracement atau support kedua. Apakah dia akan rebound naik atau turun? Masih 50-50. Kita lihat dulu untuk Astra. Asingnya hari ini net sell tapi kemarin net buy dan volumenya masih biasa saja ya teman-teman. Kemudian kita cek SMSM volume kecil, asingnya banyak masuk hari ini. SMSM, nah ini juga sudah mulai ada konsolidasi di kisaran 38 retracement. Kita pantau besok apakah akan rebound dari area 38 retracementnya ya teman-teman. Karena kalau misalkan dia break turun di bawahnya, targetnya ke bawah ya, ke 38 retracement di bawah di 1860. Kemudian auto hari ini mulai bergerak teman-teman ya. Auto hari ini mulai bergerak cost to cost ya, support to resistant. Namun demikian masih belum mampu lewatin 3233. Dari kemarin-kemarin saya sebut ini sampai apa nih, 3000 support, 3000 support. Hari ini rebound dari sekitar 3000 sampai 3233. Ini masih bagus juga karena koreksinya hanya terbatas sampai tanda panah ini sampai 38 retracement ya. Saham yang masih sangat bagus cara teknikalnya auto. Asingnya juga hari ini tebel banget teman-teman, bisa lingkarin untuk auto ya. TKIM INKP hari ini untuk TKIM asingnya keluar sedikit. INKP juga keluar 2 hari ini ya. Ketemu resistan ya INKP, ketika ketemu resistan volumenya kecil. INKP juga ketemu resistan, ketika ketemu resistan volumenya kecil ya. Kita coba cek lagi. INKP ya ketemu resistan di 10.800-an dan volume kecil, biasa wajar itu. TKIM ketemu resistan dan volume kecil. Jadi memang kondisinya lagi demikian karena sebelumnya kenceng banget pergerakannya. Oke, kemudian MITI ya, MITI lupa saya bahas kemarin. Ini MITI itu beberapa kali ketika naik ada koreksi teman-teman, di sini ya, di sini dan di sini terakhir ya. Oke, kita coba ambil dari Fibo yang paling besar dulu ya, dari sini lah kira-kira. Koreksinya masih wajar sih kalau di sini teman-teman, masih hanya sampai di supportnya yang pertama di 386 kalau kita ambil dari tren ini, karena ini sepertinya mencukupi ini. Sepertinya Fibo ini, trend base Fibo ini cukup bisa mewakili ya. Jadi kita update dulu deh di sininya, kita tarik dikit ke atas. Ya. Jadi koreksi dia memang terbatas untuk MITI hanya sampai di 390-an ya, closingnya ya, bukan low-nya ya. Ini potensinya tinggi nih sepertinya, karena kalau kita lihat koreksinya hanya sedikit tapi reboundnya kenceng nih. MITI volume ketika rebound kenceng, tapi sayang asingnya masih banyak keluar ya teman-teman MITI. Oke, kita cek sekilas cuan ya. Cuan ini termasuk saham yang mengalami koreksi kemarin. Ini coretan lama ya teman-teman. Ini mengalami koreksi dan koreksinya hanya sampai di support kedua. Ya, di support kedua tidak sampai ke targetnya karena memang tidak turun di bawah 38 retracement. Dan mencoba naik lagi lewatin resistan-resistan. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa satu saham ketika koreksi hanya sampai di support kedua dan tidak turun lagi, potensi naiknya adalah besar, terutama kalau bisa lewatin resistan-resistan. Seperti ini ya. Prakteknya seperti ini, seperti di BRPT juga sama. Kemudian kita bahas saham terkait energi juga kemarin, updatean ya, WINS terkait minyak juga. WINS masih naik retracement seperti itu. Sekilas saja karena kemarin ada yang minta dibahas untuk WINS ya. Sehingga masih net sell, volumenya masih biasa aja.
Kemudian Apex sepertinya hari ini nggak bergerak ya. Hari ini nggak bergerak ya Apex. Kemudian lead kita lihat dulu, asingnya biasa aja kecil. Lead kita cek dulu. Dia ada satu area resistan teman-teman di sini hijau ini mulai 68 sampai 77. Oke, kemudian saham GTBO hari ini juga 2 hari ini udah nggak bergerak ya. Suspend sepertinya. Iya, oke. Saya sempat ikut beberapa kali. Tapi ya kebetulan udah saya buang di tanggal 12 kemarin, jadi nggak pegang ya. Baik, kemudian Inet dari ini banyak masuk asingnya ya. Inet dari ini volatil banget ya teman-teman. Volatil banget, saya sempat masuk lagi. Jadi Inet sempat volatil banget. Nah ini pergerakannya jadi sempat dibawa ke harga saya beli lagi di 208. Tapi saya nggak ngambil di paling bawah, nggak. Saya ngambilnya di sekitar 240-an. Tapi udah saya buang juga untuk sore harinya ya. Karena sifatnya memang hanya trading aja teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Demikian dulu videonya karena saya mau ada keperluan untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan berikan komentar untuk saham-saham apa yang akan dibahas.